Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga kucuran rahmatnya pada kita semua, hingga sampai di sore hari ini kita masih diberikan berbagai kemudahan, kesempatan dan juga kekuatan untuk sama-sama melangkahkan kaki kita hadir dan berkumpul di rumah Allah, serta meluangkan waktu di tengah banyaknya aktivitas kita duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Insya Allah setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini kelak akan menjadi pemudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini sebagaimana tadi disampaikan, kita akan ngaji dengan tema Ma'rifatullah. Kita ngajinya santai saja. Nah, biasanya sore-sore sudah lemes. Kalau perut lapar biasanya tidak fokus, tidak konsentrasi. Maka materinya nggak usah berat-berat. Ngajinya santai, tetapi insya Allah tetap bermanfaat. Jadi ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu apa? Ma'rifatullah adalah kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah ma'rifah. Pernah atau sering mendengar kata ma'rifah? Apa itu ma'rifah? Nah, ma'rifah itu dari kata arofa ya'rifu. Sudah jelas? Cek. Tes. Enak yang mana, Bu? Itu yang mana, Bu? Kanan atau kiri? Tes. Ibu-ibu enak kiri katanya, Bu. Standingnya, Pak. Oh, gitu. Oh, enak yang ini katanya, Pak. Oh, gitu. Ini sudah khilaf di kalangan para ulama. Bapak-bapak enak ini, ibu-ibu enak ini. Ini bapak mau ngalah atau ibu yang ngalah ini? Di mana-mana laki apa? Bukan ngalah, Bu. Memang dari dulu kalah. Kalah, bukan ngalah. Baik. Sekali lagi, jadi ma'rifatullah itu kata pertama adalah ma'rifah. Ma'rifah akar katanya dari kata arofa ya'rifu. Kemudian kata dasar, kalau dalam bahasa Arab namanya masdar mim. Masdar mimi, ya. Arofa ya'rifu ma'rifah. Artinya apa? Artinya mengetahui atau mengenal. Kata kedua adalah kata Allah. Allah adalah zat yang wajibul wujud. Yang wujud atau keberadaannya wajib untuk ada. Maka ma'rifatullah adalah secara gampang kita artikan mengenal atau mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau saya tanya pada Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu Allah atau tidak?
Tidak tahu. Tahu atau tidak? Tidak atau tahu? Tahu. Saya ulang lagi. Bapak Ibu, kalau disebut kata Allah itu tahu atau tidak? Tahu. Oke. Dan saya yakin semua orang Islam atau bahkan orang kafir sekalipun itu kalau ditanya apakah kamu tahu tentang Allah, mesti menjawab apa? Tahu. Hanya saja dengan kadar pengetahuan yang berbeda. Saya ulang lagi, ini nanti jadi poinnya. Semua kita ketika ditanya apakah kita tahu Allah, apakah kita kenal Allah, semua kita akan menjawab, iya saya tahu, iya saya kenal. Tetapi jelas dengan kadar pengetahuan yang berbeda-beda. Saya buat perumpamaan begini. Bapak Ibu tahu Mekah? Semua tahu kan? Tahu. Paling semangat tahu ya. Tetapi kita semua yakin bahwa kadar pengetahuan kita tentang Mekah itu pasti berbeda-beda. Ada orang yang tahu Mekah itu hanya dengar cerita ustadznya, cerita gurunya. Kalau haji umroh itu harus ke Mekah, sebatas itu tahunya. Akhirnya dia tahu, oh ternyata di sono itu ada negara namanya, atau ada kota namanya Mekah. Ada yang tahu Mekah karena melihat peta. Ya pas dia lihat-lihat peta, diteliti satu-satu, kok ketemu, kok ada nama Mekah di situ. Ya tahu Mekah juga dari peta. Ada yang tahu Mekah itu karena melihat live, live siaran langsung orang-orang yang melaksanakan ibadah di kota Mekah. Jadi pas nonton TV ada live Mekah, dia tahu, oh itu tahu kota Mekah. Ada yang tahu Mekah karena pernah transit di Mekah. Dia tidak ingin ke Mekah, awalnya pengen ke Turki, tapi pesawatnya mampir dulu ke Jeddah. Transitnya 1 hari, akhirnya dia keluar bandara, jalan-jalan keliling kota Mekah, cuma sehari. Tahu juga. Ada yang tahu Mekah karena pernah pergi umroh, 4 hari tinggal di kota Mekah, itu juga tahu. Ada yang tahu kota Mekah karena pernah haji, sehingga di Mekah bisa sampai 20 hari, atau mungkin 30 hari misal. Ada yang tahu Mekah karena dia jadi TKI di sana, 3 tahun tinggal di kota Mekah. Ada yang tahu Mekah karena dia kuliah di sana, S1, S2, 8 tahun, tinggal di sana 8 tahun, tahu kota Mekah. Dan ada yang tahu kota Mekah karena dia lahir di sana, hidup di sana, bahkan nanti mungkin meninggal juga di sana. Nah coba, dari semua contoh orang-orang yang kita sebutkan tadi, kalau mereka semua ditanya, apakah mereka tahu Mekah? Semua menjawab apa? Tahu, tetapi yang pasti dengan kadar pengetahuan yang berbeda-beda. Dan nanti kita bahas itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ma'rifatullah atau mengenal Allah itu adalah salah satu kewajiban terpenting bagi seorang hamba. Kewajiban terpenting di dalam Islam itu salah satunya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu adalah Rabb yang kita sembah, Rabb yang setiap saat kita sebut namanya, Rabb yang kalau kita sujud kita untuk Dia. Maka sungguh tidak masuk akal manakala kita menyembah kepada Rabb yang tidak kita kenali. Kan jadi lucu, Pak. Bapak sujud kepada zat yang Bapak sendiri nggak tahu siapa yang disembah. Kita berdoa meminta kepada zat yang kita tidak tahu siapa yang kita minta. Ini lucu. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah adalah salah satu kewajiban terpenting bagi seorang hamba. Dan nanti di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang secara sharih, secara tegas dan terang-terangan memerintahkan kita untuk
untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-cirinya saya kasih tahu Bapak Ibu. Ayat yang memerintahkan kita untuk mengenal Allah itu biasanya diawali dengan kata i'lam. I'lam atau i'lamu. I'lam atau apa? I'lamu. Kemudian diikuti dengan penjelasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, i'lamu annallah fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa'lamu, maka ketahuilah. I'lamu itu dari kata ilmun. Ilmun artinya apa? Pengetahuan, ketahuilah. Nah, kalau ada perintah i'lamu di dalam Al-Qur'an, artinya ketahuilah dengan pengetahuan yang mendalam. Jadi bukan hanya sekedar tahu. Sekali lagi, kalau hanya sekedar tahu, orang-orang kafir pun tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila kamu tanya pada mereka, orang-orang kafir itu, siapa gerangan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab, siapa? Allah, pencipta langit dan bumi. Tahu, Pak? Tetapi pengetahuan mereka tidak mendalam. Nah, sementara Allah perintahkan kita fa'lamu, maka ketahuilah dengan pengetahuan yang apa? Mendalam. Nah, tanda kalau pengetahuan yang mendalam itu bagaimana? Bapak, misalnya begini, saya tanya dulu. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib, oke. Kira-kira orang Islam ketika ditanya, hukum puasa Ramadan itu bisa menjawab atau tidak? Tahu atau tidak? Tahu. Tapi ada nggak orang Islam yang tahu hukum ini, ngerti ilmunya, tapi tidak puasa? Ada atau tidak? Lah, yang membedakan apa? Sama-sama tahu, kenapa yang sebagian puasa, yang sebagian tidak puasa? Yang membedakan apa? Ini tadi. Jadi yang puasa itu berarti punya ilmu dengan pengetahuan yang mendalam. Jadi ketika kita memahami satu ilmu dan pemahaman kita mendalam, ilmu itu masuk ke dalam hati, kemudian amal perbuatan kita, sikap kita diatur oleh ilmu itu. Itu tanda kalau pemahaman atau ilmu kita mendalam. Sementara kalau pemahaman atau ilmu itu baru sebatas di luar, kulit-kulit saja, atau hanya di kepala saja jadi wawasan, ya dia punya ilmu, tetapi ilmu itu tidak mampu atau tidak bisa merubah perilaku dan perbuatannya. Itu tanda kalau ilmunya baru sebatas wawasan di kepala. Nah, ketika Allah perintahkan fa'lamu, maka ketahuilah. Itu artinya apa? Ketahuilah dengan pemahaman yang mendalam. Apa? Annallaha, bahwasanya Allah azizun, aziz apa? Maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Coba, saya tanya dulu, Bapak Ibu tahu nggak kalau Allah itu punya nama Al-Hakim? Tahu. Apa artinya? Maha bijaksana. Oke. Untuk mengetes, mengukur bahwa pengetahuan Bapak Ibu itu sudah mendalam atau belum tentang Al-Hakim, itu nanti bisa dilihat dari amal perbuatan kita, dari perilaku kita, dari sikap kita. Al-Hakim itu artinya maha bijaksana. Nah, salah satu tanda kalau kita betul-betul memahami bahwa Allah itu adalah Al-Hakim, itu salah satu cirinya adalah gini. Kita akan ridho terhadap apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji sakit, kita tidak akan banyak protes. Ketika ditakdir jadi orang miskin, kita juga tidak akan apa? Protes. Kenapa? Kenapa? Ya tadi, yang menetapkan takdir itu adalah siapa? Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang keputusannya, ketetapannya itu nggak mungkin salah. Itu Al-Hakim. Maka kalau kita misalnya tahu Al-Hakim itu bijaksana, Allah itu maha bijaksana, tapi hidup kita masih sering mengeluh,
masih sering nggak terima, nggak ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan-jangan kita tahu Allah itu Al-Hakim baru sebatas wawasan di kepala kita, belum menjadi pengetahuan yang mendalam, belum masuk ke dalam hati. Maka tanda orang yang paham Allah, mengenal Allah dengan pengetahuan yang mendalam, itu dia ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dicari contoh, banyak contohnya. Nabi yang paling menderita hidupnya itu Nabi siapa? Nabi Ayub ya. Nabi Ayub, Pak. Nabi Ayub alaihissalam. Beliau dulu kaya raya, istrinya cantik, anak-anaknya banyak. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya habis, istrinya banyak yang meninggalkan, anak-anaknya meninggal dunia semua. Tetapi apakah lantas membuat Nabi Ayub bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Bahkan dalam doanya pun Nabi Ayub cuma apa? Inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahim. Coba. Dalam keadaan, dan beliau ini diuji dengan penyakit kulit yang menjijikkan, Pak. Kulitnya itu bukan kok kayak kita panu atau gatal-gatal, bukan begitu. Tapi Nabi Ayub itu kulitnya sampai apa? Busuk, sampai keluar ulatnya begitu mungkin. Nah, dalam keadaan begitu beliau tidak pernah apa ya? Sampai ya Allah sembuhkanlah aku ini tersiksa ya Allah, nggak pernah begitu. Beliau cukup doanya apa? Inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sakit dan Engkau adalah arhamur rahimin, yang paling penyayang di antara yang penyayang. Coba. Itu tanda kalau Nabi Ayub itu apa? Memahami, mengenal Allah dengan pengetahuan yang mendalam. Jadi perilaku dan sikap beliau dikendalikan oleh ilmu tersebut. Ilmu yang mampu mendidik kita, ilmu yang mampu merubah akhlak dan perilaku kita, itu adalah ilmu yang mendalam atau ilmu yang bermanfaat. Fa'lamu annallaha azizun hakim. I'lamu annallaha syadidul iqab. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoknya kalau ada ayat Quran diawali dengan i'lam atau i'lamu, itu berarti perintah dari Allah supaya kita mengenal atau memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kaidah, dan nanti Bapak Ibu ingat-ingat kaidah ini ya. Biqadril ma'rifah takunul ubudiyah. Biqadril ma'rifah takunu al-ubudiyah. Seberapa besar kadar pengetahuan kita tentang Allah, maka sekadar itu pula penghambaan kita kepadanya. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin tunduklah kita kepada Allah. Semakin kita tidak mengenal Allah, maka semakin kita berani untuk melanggar aturan-aturan Allah. Saya ulang lagi ya. Ini kaidah yang bagus ya, dan ini kaidah ini baku ya. Biqadril ma'rifah takunu al-ubudiyah. Sesuai dengan kadar pengetahuan kita tentang Allah, maka seperti itu pula penghambaan kita kepadanya. Saya beri perumpamaan gini misalnya. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal saya, misalnya ya, tidak tahu saya, tidak mungkin Bapak Ibu akan sedikit ataupun akan menghormati seperti penghormatan saat ini. Kalau Bapak Ibu nggak tahu kalau saya ini ustadz misalnya, nggak tahu kalau saya ini agak pinter misalnya begitu ya. Maka pasti Bapak Ibu akan memperlakukan saya sebagaimana Bapak Ibu memperlakukan kebanyakan orang. Ya ketemu orang ya biasa saja, dianggap orang biasa. Tetapi begitu Bapak Ibu kenal, oh ini adalah ustadz, ini guru, ini orang berilmu misalnya, maka nanti sikap kita pasti akan apa? Berbeda, akan berbeda. Nah kita dengan Allah juga begitu. Ya.
Kalau kita tidak mengenal Allah, ya sudah, kita akan bersikap seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, semakin kita mengenal Allah, maka sikap kita, penghambaan kita kepada Allah pasti akan semakin baik dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Maka dalam sejarah Fir'aun, kenapa kok Fir'aun itu sampai berani mendeklarasikan diri sebagai Tuhan? Itu kira-kira kenapa? Alasannya. Kenapa, Bu? Rakus, apa lagi? Kalau kita tinjau dari tema kajian kita, itu alasannya sederhana, karena Fir'aun itu tidak mengenal Allah. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, apa? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Tagha itu artinya kelewat batas. Kelewat batas itu artinya sudah keluar rel kejauhan, sudah. Ya. Apa? Kebablasan. Dan kebablasannya jauh banget, Bu, ya. Kalau hanya masih beberapa meter kan masih bisa balik. Ini sudah kelewat batas kejauhan. Ya. Orang-orang musyrik di Mekah itu yang melampaui batas, sudah kebablasan. Tapi kebablasan mereka itu hanya tidak menyembah Allah. Tidak ada di antara mereka yang ngaku sebagai apa? Tuhan. Lah, kebablasannya Fir'aun ini sampai mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Itu tagha sudah. Terus faqul halaka ila antazakka. Katakan pada dia, wahai Musa, halaka ila antazakka. Apakah kamu punya keinginan untuk mensucikan dirimu? Nah, kalau kamu pengen berubah, pengen tobat, apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Aku akan tunjukkan kamu kepada Tuhanmu. Nah, ini sebabnya kenapa Fir'aun itu dia sombong, dia merasa hebat, dia mengaku sebagai Tuhan, karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas utama Nabi Musa adalah apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Aku akan tunjukkan kamu kepada Tuhanmu. Kalau kamu sudah kenal Rabbmu, kamu sudah tahu siapa Tuhanmu, fatahsya, maka kamu akan takut kepadanya. Semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling takut kepada Allah itu siapa? Nah, siapa? Ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah al-ulama. Ulama di situ artinya apa itu? Ulama itu bukan orang-orang yang sekarang duduk di majelis ulama Indonesia, bukan mereka. Bukan orang-orang yang disebut ustadz, kiai, bukan, tapi orang-orang yang apa? Al-alim, al-arif billah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada pemulung profesinya, tapi dia betul-betul mengenal Allah. Bisa jadi dia orang yang apa? Paling takut kepada Allah. Justru yang duduk di Kementerian Agama karena nggak kenal Allah akhirnya berani korupsi misalnya. Coba, kelihatannya duduk di salah satu jadi pejabat lah di Kementerian Agama, malah berani korupsi. Kenapa? Ya tadi, orang-orang memanggilnya mungkin ulama, orang alim, orang pintar, tetapi di sisi Allah dia bukan ulama sama sekali. Karena hakikat ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Bapak Ibu pengen mengenal Allah, tadi kan Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu kenal nggak sama Allah? Kenal. Yang Bapak Ibu kenali dari Allah itu apa? Kalau saya kenal Bapak kan jelas saya melihat Bapak. Tahulah fisik Bapak kayak gini, warna kulitnya tahu, potongan rambutnya ngerti, cara ngomongnya bagaimana tahu. Tetapi kalau kita mengenal Allah itu yang kita kenali apa? Ada dua, Pak. Jadi mengenal Allah itu ada dua. Satu, mengenal zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mungkin. Ya, mengenal zatnya Allah itu tidak apa? Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa enggak mungkin? Ya karena Allah sudah menutup semua celah
bagi seorang hamba untuk sampai kepada zatnya. Jangankan kita yang manusia biasa. Nabi siapa yang dulu pengen melihat Allah? Nabi Musa. Arini angzur ilaik, kata Nabi Musa. Ya Allah, pengen aku melihat padamu ya Allah. Terus kata Allah apa? Tuh Musa, lihat gunung itu. Gunung itu yang gagah, tegak, berdiri, tinggi itu. Lihat itu. Kamu lihat itu, nanti kalau gunung itu masih berdiri pada tempatnya, kamu bisa melihat aku. Baru muncul cahaya, gunung itu apa? Hancur berkeping-keping sampai Nabi Musa apa? Pingsan. Begitu sadar langsung apa? Tobat ya Allah, nggak lagi pengen apa? Ya sudah. Jadi kalau ngomongin zat Allah itu satu hal yang tidak akan bisa kita jangkau. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menutup rapat-rapat celah bagi seorang hamba untuk sampai kepadanya. Mau lewat jalur apapun kita tidak mungkin sampai kepada zatnya Allah. Mau lewat panca indera. La tudrikuhul absor. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Mau lewat ilmu. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada ilmu yang bisa mendefinisikan Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah nggak bisa. Jadi ma'rifatullah yang pertama, ma'rifatu dzatihi, mengenal zatnya Allah, dan itu mustahil, tidak bisa kita lakukan, dan itu kita tidak diperintahkan. Kita tidak pernah diperintahkan untuk mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dilarang untuk memikirkan apa? Zatnya Allah. La tatafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali-kali kamu mikirin tentang zatnya Allah. Akalmu nggak akan sampai. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ma'rifah yang kedua. Ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Kita mengenal Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, dan melalui perbuatan-perbuatannya. Hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan. Dua ma'rifah, satu ma'rifatu zatillah, mengenal zat Allah itu tidak bisa kita lakukan dan kita tidak diperintahkan. Dan yang kedua ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat dan apa? Perbuatannya. Walillahil asmaul husna. Allah punya al-asma'ul husna, nama-nama yang mulia. 99 kurang apa? 1. Kata Nabi, man ahsoha dakhalal jannah. Apa itu? Man ahsoha dakhalal jannah itu apa? Sering diartikan siapa yang menghafalnya masuk apa? Surga. Itu enggak sekedar hafal itu ya. Tidak hanya sekedar hafal huwar rahmanur rahimul malikul qudus, bukan itu. Maksudnya ahsoha itu siapa yang apa? Tadi mengenal Allah dengan pemahaman yang mendalam. Kemudian ilmu itu, pemahaman itu mengontrol perilaku dan perbuatannya. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh apa? Pemahamannya terhadap asmaul husna. Itu insya Allah dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Nah, kita mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maka di antara wasilah atau metode yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Ya, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama at-tafakkur fi ayatillahi al-kauniyah. Caranya apa? Tafakkur. Tafakkur itu apa? Memikirkan ayat-ayat Allah kauniyah. Kauniyah itu apa? Yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sampai kepada Allah, pengen mengenal Allah, langkah pertama, dan ini berlaku untuk siapapun, baik orang mukmin maupun orang apa? Kafir. Itu at-tafakkur fi ayatillahi al-kauniyah. Dengan memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah al-kauniyah yang tersebar di alam semesta ini. Dan metode ini dulu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mendakwai kaum yang menyembah apa dulu? Menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari.
Nah, Nabi Ibrahim pakai metode sarkasme. Ya. Sarkas itu apa ya? Seakan-akan beliau ngikuti cara berpikir mereka dulu. Begitu melihat bintang, oh ini Tuhan, kata Ibrahim. Ngikuti cara pandang mereka dulu. Tapi begitu bintangnya hilang, orang-orang yang menyembah bintang ini diajak berpikir. Mosok Tuhan kok bisa apa? Hilang. Berarti bintang itu nggak mungkin jadi Tuhan. Akhirnya dari mikirin bintang saja itu orang-orang akan bisa sampai kepada Allah. Terus akhirnya dari bintang lihat bulan. Oh ini berarti Tuhannya adalah bulan. Wong ini lebih besar dari apa? Bintang. Dia kini bulan adalah Tuhan. Begitu subuh atau matahari terbit, bintang kok, bulan kok hilang. Oh berarti ini nggak mungkin Tuhan. Maksud Tuhan apa? Hilang. La uhibbul afilin. Aku nggak senang Tuhan yang hilang. Berarti bulan nggak mungkin Tuhan. Akhirnya ketemu matahari. Oh ini berarti Tuhannya ini. Matahari ini paling besar dari yang lain. Matahari adalah apa? Tuhan. Begitu maghrib, matahari tenggelam. Lah kok hilang juga? Coba. Dari memikirkan ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini, ayat kauniyah namanya, itu bisa seseorang itu sampai kepada Allah. Akhirnya apa? Aku berlepas diri dari bintang, dari bulan, dari matahari, tetapi Rabbku adalah Rabb yang menciptakan bintang, bulan, dan juga matahari. Ini namanya tafakkur fi ayatillah al-kauniyah. Memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, cara kedua adalah at-tadabbur fi ayatillah al-Qur'aniyah. Dengan tadabbur ayat-ayat apa? Al-Qur'an. Tadabbur itu artinya merenungkan, Pak. Memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini bisa dilakukan oleh orang mukmin maupun orang kafir. Ada orang kafir tuh masuk Islam gara-gara baca surat apa? Al-Ikhlas misalnya. Ada non-muslim, ya, dia tersentuh kemudian masuk agama Islam gara-gara apa? Nggak sengaja mendengar penjelasan dari surat apa? Al-Ikhlas. Sampai kepada Allah. Ya. Maka ketika kita ngaji tafsir, kita ngaji tadabbur, itu bagian salah satu upaya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita pengen mengenal nama-nama Allah, lah nama-nama Allah itu dikenalkan Allah di mana? Ya di Quran. Ya nanti ditambah hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Allah ya dikenalkan di Quran. Dan juga nanti ditambah penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi at-tadabbur fi ayatillah al-Qur'aniyah. Nah yang ketiga, cara ketiga adalah an-nazar fi ayatillah at-takwiniyah. An-nazar itu memperhatikan ayat-ayat Allah takwiniyah. Takwiniyah itu takwiniyah itu artinya af'alullah. Perbuatan-perbuatan Allah. Memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah melalui perbuatan-perbuatannya. Dan perbuatan Allah itu, Pak, tercermin dalam perbuatan hamba-hambanya. Perbuatan Khalik tercermin dalam perbuatan apa? Makhluk. Contoh gini, kalau Bapak Ibu melihat ada orang tertawa, pas dia tertawa, Bapak Ibu melihat dia tertawa, terus beberapa saat kemudian dia menangis misalnya. Secara zahir yang kita lihat adalah ada seorang hamba yang lagi tertawa dan lagi apa? Menangis. Tapi kalau kita mau merenungkan, mau memikirkan an-nadhar, mau meneliti, itu di dalam perbuatannya yang sedang menangis dan tertawa itu ada perbuatan Allah apa? Huwa abka, huwa adhaka wa abka. Surat apa itu ya? Huwa adhaka wa abka. Surat An-Najm ya? An-Najm. Dia Allah yang membuat hambanya tertawa dan dia Allah yang membuat hambanya apa? Menangis. Di dalam perbuatan kita ini sebenarnya adalah cerminan dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menangis, orang yang nggak mengenal Allah hanya melihat, oh si fulan menangis. Tapi bagi orang yang pengen mengenal Allah, maka dia akan melihat lebih jauh lagi. Oh Allah kuasa untuk membuat hambanya apa? Menangis. Berarti Allah punya perbuatan apa? Apa? Perbuatan Allah tadi apa?
Adhaka wa abaka. Allah membuat seseorang tertawa dan membuat seseorang menangis. Ada orang membaca sholawat. Kalau kita lihat dengan mata kita yang zahir, ya kelihatannya si fulan itu sholawat. Tetapi kalau kita lihat dengan ilmu ma'rifatullah ini misalnya, maka yang kita lihat adalah apa? Perbuatan Allah. Allah menggerakkan lisannya untuk bersolawat pada Nabi Muhammad. Sehingga nanti apapun yang terjadi di alam semesta ini, apapun yang dilakukan oleh hamba ini, hakikatnya adalah cerminan dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa memikirkan hal itu, kita bisa sampai pada titik itu, maka kita akan sampai pada satu makom apa? La haula wala quwata illa billah. Ya sudah, Bapak Ibu ke masjid itu kan kalau kita nggak paham, ya seakan-akan kan kita yang hebat kan. Seakan-akan kita yang keren. Oh, aku bisa meluangkan waktu untuk ke masjid ngaji. Tapi kalau kita menganalisa apa yang terjadi pada diri kita berdasarkan ma'rifatullah ini misalnya, kita akan sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Aku bisa ke masjid ya karena diberi kekuatan oleh Allah. Yang menggerakkan kakiku ya Allah. Yang melapangkan hatiku untuk datang ke masjid juga Allah. Sehingga nanti kita tidak lagi melihat diri kita sendiri, tetapi semua yang terjadi pada diri kita adalah bagian dari apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 3 cara kalau kita ingin mengenal Allah. 1, tafakkur. Tafakkur itu merenungkan apa? Bukan penciptaan. Tafakkur fi ayatillah al-kauniyah. Memikirkan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Dan itu banyak perintahnya di Quran, Pak. Fal yanzuril insanu ila apa? To'ami. Hendaklah manusia itu melihat kepada apa? Makanan, Pak. Coba. Makanan saja itu sampai diperintah oleh Allah agar kita perhatikan. Hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Orang yang nggak pernah memperhatikan makanannya, begitu ada makanan ya bagi dia biasa saja. Tapi bagi orang yang ingin mengenal Allah, dia dari makanan saja itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang ada di hadapan kita kelihatannya sederhana, tetapi di balik makanan yang sederhana itu ada proses yang sangat panjang, dan setiap proses itu melibatkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Itu proses yang harus dilewati oleh makanan itu sehingga sampai di hadapan kita. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Itu perintah agar kita memperhatikan ayat-ayat al-kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bagi orang-orang yang yatafakkarun, mereka bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Setelah berpikir akan sampai pada kesimpulan apa? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah kita mikir merenung akan sampai pada kesimpulan, ya Allah, Engkau benar-benar apa? Tidak menciptakan ini secara sia-sia. Itu kalau orang sudah ngomong ma khalaqta hadza batila ya rabbana, rabbana ma khalaqta hadza batila, berarti dia sudah kenal Allah atau belum? Ya sudah. Bapak Ibu melihat apapun, terus akhirnya bisa ngucap subhanallah, masya Allah, atau rabbana ma khalaqta hadza batila, artinya apa? Bapak Ibu sudah sampai kepada Allah melalui apa? Makhluk ciptaannya, melalui ayat-ayat kauniyahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu cara pertama, at-tafakkur fi ayatillah al-kauniyah. Yang kedua, at-tadabbur fi ayatillah al-Qur'aniyah. Bapak baca Quran, ditadaburi, direnungkan. Kalau sampai Bapak Ibu menemukan kebenaran dari Al-Quran, tambah yakin Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sampai kepada Allah melalui jalur apa? Al-Quran. Dulu ada orang-orang soleh, diceritakan oleh Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Ada seorang ahli maksiat, itu yang menjadi titik baliknya itu karena mendengar ada satu ayat dibacakan. Alam ya'nil ladzina dan seterusnya, itu kalau nggak salah di surat apa ya? Al-Hadid ya.
Alam ya'ni lil ladzina. Gimana kelanjutan ayatnya? Lupa kan? Nah, satu ayat di surat Al-Hadid, ya. Awalnya dia ini pengen mencuri, pengen merampok, pas lagi manjat dinding, itu ada suara dari dalam rumah, baca surat Al-Hadid. Beliau mendengar satu ayat. Kalau diartikan kurang lebih begini, bukankah sudah tiba masanya orang-orang yang bermaksiat itu untuk kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia gemeteran. Gara-gara mendengar ayat itu akhirnya dia tobat, kemudian belajar mendekatkan diri pada Allah, akhirnya jadi ulama besar. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, seorang ahli tafsir dari Mesir, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi banyak ayat-ayat yang akan merubah kehidupan kita. Nah, kalau Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menurunkan surat dalam Al-Quran kecuali hanya surat apa? Al-Asr, itu sudah cukup bagi kita. Misalnya nih, Quran kan 114 surat, yang 113 nggak diturunin, yang diturunin cuma surat apa? Al-Asr. Kalau itu kalau manusia mau mentadaburinya, kemudian mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, itu sudah cukup menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saking dahsyatnya Al-Quran. Maka ini mumpung momen bulan Ramadan, dan Ramadan itu adalah syahrul Quran, maka saatnya kita untuk melihat kembali sejauh mana atau sedekat mana hubungan kita dengan apa? Al-Quran. Jadi kita mengevaluasi Quran itu ya bisanya pas di momen bulan Ramadan. Kalau masih jauh ya PDKT lagi sekarang. Kalau sudah dekat makin dipepet lagi, dideketin lagi Quran itu ya. Karena tradisi Nabi, para sahabat dan orang-orang soleh zaman dahulu, Ramadan itu isinya hanya Al-Quran. Momen untuk pokoknya berjihad, wajahidhum bihi jihadam apa? Kabiros. Jihad sungguh-sungguh dengan Quran itu di bulan apa? Ramadan ini. Dan yang ketiga adalah an-nazar fi ayatillah at-takwiniyah. Dengan mengamati ayat-ayat Allah yang takwiniyah. Artinya adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan Allah itu tercermin pada perilaku hamba-hambanya. Ya tadi contohnya, kalau ada orang menangis, berarti bukan orangnya yang punya kekuatan untuk menangis, bukan. Tapi Allah yang membuat dia menangis. Ketika ada orang bisa tertawa, bukan kita mampu dengan kekuatan kita sendiri tertawa, bukan. Tapi Allah yang memberikan dia kemampuan untuk tertawa. Ada orang bisa ngajar, bukan dia yang hebat, dia bisa ngajar, bukan. Tapi Allah yang memberikan kemampuan untuk dia bisa mengajar. Nah, inilah 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup 3 itu saja. Dengan 3 hal itu, kalau kita maksimalkan, kita akan memiliki pemahaman tentang Allah, kita akan mengenal Allah dengan pengenalan yang sangat mendalam. Sehingga nanti ketika di alam kubur, kita ditanya, man rabbuka, itu dengan pede, dengan mantap kita menjawab, Pak. Rabbi Allah, dan Rabbku Allah itu bukan hanya sekedar apa? Hafalan. Bukannya sekedar hafalan. Tapi kembali kepada iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Semakin kita beriman, dan iman itu tentu dipengaruhi oleh apa? Ilmu. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man rabbuka, dengan mantap kita akan menjawab Rabbiya Allah, Rabbi Allah. Baik, wallahu alam bisawab. Sampai sini sudah 5:30 lebih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum diakhiri, ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sekarang ya kita santai sambil buka sesi diskusi. Barangkali masih ada beberapa ganjalan. Silakan diungkapkan saja kepada Ustaznya ya. Kan kalau beramal itu wajib pakai ilmu ya, nggak boleh kita ngira-ngira beramal. Kalau nggak yakin, tanyakan. Kalau ingin belajar ilmu harus ada guru tuh di sini. Baik, terima kasih Ustaz. Jelas ya. Jadi kalau ditanya sudah kenal Allah belum? Sudah ya. Ya bilang belum kenal, udah setengah jam Ustaz. Saya punya kuis cuma buat 3 orang, tapi nanti dari materi sebelum kuisnya. Ya, hadiahnya apa Anda, Ustaz? Ada. Oh, ada. Hadiahnya tuh. Ya. Siap-siap. Yang mau. Masih ada dua pertemuan lagi ya. Insya Allah.
ajak teman-temannya yang belum datang untuk hadir. Baik, sebelum ke kuisnya, silakan bagi ada yang belum yakin. Saya tadi pertanyaan saya belum terjawab, Ustaz. Ada yang ganjal kan? Saya nanya dulu ya, Pak ya. Itu orang yang sudah kenal Allah tuh bisa nggak sih hilang lagi imannya? Kok ada ya orang muda Islam, kok baru Islam, malah murtad deh. Itu gimana bisa begitu, Ustaz? Padahal udah kenal Allah, udah. Namun baik jangan sampai kita ingin Allah itu ke bawah sampai kita meninggal dan akan melihat langkah akhir nanti. Jangan benar tidak. Itu dari saya. Mungkin yang lain ada yang nanya sebelum dijawab Ustaz. Tiga deh, satu saya, ini ada. Satu, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz akan bertanya mengenai tadi zat Allah yang tidak mungkin atau mustahil. Bagaimana dengan penghuni surga nanti? Apakah bisa bertemu dengan Allah? Dan kalau kita berdoa, apa kita boleh berdoa suatu saat nanti bisa berjumpa dengan Allah? Itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Baik, saya jawab untuk pertanyaan dari Ibu dulu. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa zat Allah itu tidak mungkin kita capai dengan panca indera kita, dengan ilmu kita, itu adalah ketika kita hidup di dunia. Ya, ketika kita masih hidup di dunia. Adapun nanti di surga, kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga itu adalah bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat apa itu? Al-Qiyamah. Gimana ayatnya? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berbinar-binar, berseri-seri, matanya berbinar-binar, kepada Tuhannya wajah itu memandang. Jadi salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan ru'yah, melihat Allah, adalah nanti penghuni surga itu bisa melihat Allah. Tetapi kita nggak usah membayangkan kaifiyah tata caranya seperti apa. Rasulullah menjelaskan, innakum satarawna rabbakum. Kamu betul-betul akan melihat Tuhan kalian. Seperti melihat apa? Bulan purnama. Ini yang diperumpamakan itu, Allah seperti bulan purnama, atau melihatnya Allah itu seperti melihat bulan purnama. Saya ulang lagi, ini harus hati-hati. Kata Nabi, kamu benar-benar akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama. Itu yang diserupakan, itu Allah seperti bulan purnama, atau melihatnya kita kepada Allah seperti kita melihat bulan purnama. Yang kedua, ya, jadi bukan kok Nabi menyerupakan Allah seperti bulan, bukan, tetapi melihatnya hamba nanti di surga kepada Allah seperti melihat apa? Bulan purnama. Jadi menjawab pertanyaan Ibu tadi, panca indera kita tidak bisa menjangkau Allah, ilmu kita tidak bisa menjangkau zatnya Allah itu ketika kita hidup di dunia. Adapun kalau di surga, melihat Allah itu adalah kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga. Maka Ibu boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga sehingga nanti aku bisa melihat wajahmu, bisa berkumpul dengan nabimu. Itu justru doa yang paling bagus itu. Kalau doanya bapak-bapak apa? Ibu tahu? Masukkan ke surga biar bisa kumpul bidadari. Itu bapak-bapak. Jadi bapak ini pengen masuk surga itu dasarnya nafsu, Ibu. Kalau ibu kan dasarnya apa? Cinta. Iya kan? Beda, sama-sama masuk surga itu motivasinya bisa beda. Iya kan? Yang pengen ketemu bidadari, makan makanan yang nikmat, itu kan nafsu semua. Tapi kalau ibu pengen melihat Allah, pengen ketemu Rasulullah, itu dasarnya apa? Cinta. Maka itu tentu lebih pantas untuk disebut dalam doa-doa kita. Ya Allah, arini angzur ilaika fil jannah, ya Allah. Ya Allah, izinkan aku melihat wajahmu di surga, ya Allah. Berikan aku bisa berkumpul dengan nabimu dan orang-orang soleh, ya Allah. Nah itu silahkan. Itu tentu doa yang sangat baik untuk dibaca. Begitu Ibu, jelas? Baik. Menjawab pertanyaan Ustadz Sondi, apa mungkin orang yang sudah mengenal Allah kemudian
murtad atau pindah agama atau mungkin berbalik arah? Ya jawabannya gampang, mungkin sekali. Apa yang tidak mungkin? Sejarah sudah mencatat, dulu ada orang soleh, namanya siapa? Bal'am bin Baura. Itu orang soleh, orang pintar dulu ya. Tapi di akhir hayatnya malah apa? Murtad. Kemudian siapa lagi? Kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis itu ada banyak. Ya, maka Nabi kemudian mengatakan dalam salah satu hadisnya apa? Asbaha mu'minan wa amsa kafiron. Terus amsa mu'minan wa asbaha kafiron. Ada orang pagi harinya mukmin, sorenya sudah kafir. Ada orang sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Au kama qala. Artinya keimanan seseorang itu bisa berpindah secepat itu. Hati manusia itu bisa berbolak-balik secepat itu. Maka kita dianjurkan untuk terus berdoa, meminta keteguhan iman kepada Allah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Wallahu a'lam. Berikutnya ada lagi? Ya, silakan Bu, Pak. Ada lagi? Oke, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, salah satu untuk ma'rifatullah tadi adalah memahami asma wa sifat ya Ustaz ya. Untuk bagaimana cara kita untuk benar-benar memahami arti yang sebenarnya dari asma wa sifat yang Ustaz. Oke, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Jadi kita mengenal Allah itu tidak mungkin kepada zatnya, yang kita kenal melalui asma wa sifat wa af'al, nama, sifat dan perbuatannya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memahami asma wa sifat dan af'al itu? Nah, tentu kalau hanya sekedar paham, kita bisa merujuk kepada para ulama yang sudah menulis banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang asma wa sifat. Ya, ada banyak sekali ulama-ulama yang berkompeten menulis kitab-kitabnya, ya, dan kitab-kitab itu menjelaskan tentang asma wa sifat. Ketika Allah menamai dirinya Ar-Rahman, makna Ar-Rahman itu seperti apa? Kemudian ada hadis begini, Bu, takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlaknya atau sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tahu Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, bagaimana mengamalkan nama itu dalam kehidupan? Itu sudah dijelaskan, dijabarkan oleh para ulama. Nah, salah satu caranya apa? Ya kita menjadi hamba yang apa? Pengasih pada ini. Kalau Ibu dermawan, itu berarti mengamalkan nama Allah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya dermawan, Ibu. Maksudnya orang kafir ya dikasih, orang mukmin ya dikasih. Itu Ar-Rahman. Kemudian Allah itu Al-Afu, Maha Pemaaf. Nah, terus kalau Ibu pengen menghiasi diri dengan nama Allah itu, dengan sifat Allah itu, berarti harus menjadi pribadi yang pemaaf. Nah, jadi dan itu nanti banyak ya banyak. Nah, kalau Ibu pengen lebih detail, nanti Ibu bisa baca di kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama tentang asma wa sifat. Kalau dibahas sekarang nggak kelar-kelar, Ibu ya. Namanya aja 90 apa? 9. Dan harus merujuk pada kitab. Begitu, Ibu. Wallahu a'lam. Bapaknya belum ada, silakan. Bapak sudah ada semua. Ada, ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang saya ingin tanyakan, tapi menurut para ulama ini hadisnya maudu ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah gitu. Itu bisa jadi rujukan nggak untuk mengenal Allah gitu. Baik, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya tanya dulu, Pak. Nafsahu itu artinya apa? Dirinya. Jadi kalau diartikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabbnya. Nah, tadi kan saya sampaikan untuk mengenal Allah ada tiga cara kan? Ada 3 cara. Cara pertama apa tadi?
mentafakuri ayat-ayat Allah yang kauniyah. Yang kedua, tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, an-nadhur. An-nadhur itu mengamati, melihat ayat-ayat takwiniyah, yaitu berupa perbuatan-perbuatan Allah yang tercermin dalam perbuatan hambanya. Nah sekarang gini Pak, diri kita itu kalau dikembalikan pada tiga tadi, itu termasuk ayat Allah yang mana? Diri kita ini yang kauniyah, Qur'aniyah, atau takwiniyah? Kauniyah. Artinya kalau kita mengamati diri kita sendiri, itu bagian dari at-tafakkur fi ayatillah al-kauniyah. Semakin kita mengenal diri kita sendiri, maka semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini Pak, semakin Bapak merenung, Bapak ini bisa sakit, ya kan? Bapak pernah sakit? Pernah kan? Berarti bisa sakit kan? Nah, seorang hamba itu bisa sakit, makhluk itu bisa sakit. Dan sementara khalik itu laisa kamitslihi syai'. Kalau makhluk bisa sakit, berarti Allah nggak mungkin apa? Sakit. Manusia kita ini lemah. Sebagai makhluk kita lemah. Lah, khalik Allah itu berbeda dengan makhluk. Maka kalau makhluk lemah, berarti khalik itu maha kuat. Jadi semakin kita tahu siapa diri kita ini, maka nanti kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang hadisnya dipertanyakan, bahkan ada yang mengatakan itu bukan hadis, tetapi maknanya benar, dan itu sesuai dengan salah satu dari metode atau wasilah yang bisa kita gunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu at-tafakkur fi ayatillah al-kauniyah, dengan mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam. Nah, salah satu tanda kebesaran Allah yang ada di alam itu ya diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda kebesaran Allah itu ada dalam dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, di situ, ya. Jadi maknanya benar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang kenal dirinya itu lemah, berarti Allah kuat. Penglihatan kita, pengetahuan kita terbatas, berarti Allah itu beda dengan kita. Berarti pengetahuan Allah tanpa batas. Itu maksudnya Pak. Jadi semakin kita tahu diri kita sendiri, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak mungkin sama dengan kita, dan kita nggak mungkin sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ada lagi? Ibu ada lagi? Kalau tidak saya nanya dulu kan. Ya, silakan. Ada orang yang kaumnya sudah merenungkan Quran tiap hari tilawah, terus nazar juga sudah sering ya, banyak kejadian. Tapi giliran diperintah Allah, kok diri ini nggak mau taat gitu ya. Masih ada aja yang sholat belang, masih ada yang saumnya ketinggalan. Tadi saya sampaikan kadar ilmu, betul. Berarti seharusnya ada garis berbaring lurus, ketika bertambah ilmunya, bertambah ketaatannya. Tapi ada juga orang yang bertambah ilmu, tapi tidak bertambah ketaatannya. Ini faktor malas atau faktor setan atau nafsu atau Man yazdad ilman walam yazdad imanan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu, tidak bertambah iman, maka hanya akan semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rumusnya begitu. Man yazdad ilman walam yazdad imanan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang bertambah ilmu, nggak tambah iman, hanya akan semakin jauh dari Allah. Dia tafakur sudah, merenungkan alam semesta ini sudah, tadabbur Quran ya kadang-kadang, terus memperhatikan af'al perbuatan Allah juga kadang-kadang. Nah, tapi kok makin jauh dari Allah? Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Dialah contoh orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Jadi kalau orang sudah mengetahui kebenaran, kok tidak mau mengikuti kebenaran, berarti dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Seperti orang-orang musyrik Mekah, seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tahu nggak kalau Muhammad itu Rasulullah? Kenapa nggak mau ngikuti Nabi Muhammad?
Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Nggak rela loh, masa yang jadi nabi malah dari Arab. Kenapa nggak dari keturunan apa? Yahudi, ya begitu. Jadi kalau ada orang sudah kenal Allah melalui cara-cara tadi, tapi kok malah jauh dari Allah, maka dia adalah ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dia diperbudak, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang masih penasaran? Dan kita masuk kuis. Pak, silakan. Makanan sudah keluar, jangan lupa ya. Masih lama, Pak ya. Ini masih lama, Ki. Masih 20 menit loh, dimakan udah batal aja. Ini mancing rezeki, Ustaz. Barangkali lupa gitu. Kalau lupa nggak apa-apa sih ya. Dikira kajian subuh. Iya, dikirain kajian subuh katanya. Ini satu, Ustaz. Ya. Tadi ya, kalau perbuatan hamba itu mencerminkan Allah gitu ya, Ya. perbuatan Allah gitu. Nah, bagaimana penjelasannya untuk orang yang berbuat jahat atau maksiat? Gitu. Oh gitu. Ya, Oh gitu. Nah, jadi ada dulu ya, dari dulu ya sampai sekarang juga ada sekte kelompok yang menisbatkan diri pada agama Islam yang menyimpang. Namanya adalah Jabariyah. Jadi Jabariyah itu apa? Jabariyah itu salah satu cirinya itu apa-apa nyalain Allah. Jadi kalau ditanya, Pak, kok mencuri kenapa? Ya aku mencuri karena ya digerakkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Itu Jabariyah. Nah sekarang gini, pertanyaan gini, secara hakikat kalau ada orang bisa mencuri, misalnya ya mencuri, yang memberikan dia kekuatan untuk melakukan itu siapa? Kekuatan dia bisa manjat tembok misalnya, bisa bobol kunci, yang ngasih pengetahuan, pemahaman, kekuatan itu siapa? Ya tetap Allah kan, Pak. Secara hakikat tidak ada satupun daun yang jatuh di alam semesta ini kecuali atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita menisbatkan keburukan kepada Allah, itu adalah perilaku kurang ajar, perilaku yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dulu orang-orang orang-orang munafik misalnya. Ketika perang misalnya, kaum muslimin perang, menang itu ngomongnya apa? Dari Allah. Nah, ketika kalah, mereka mengatakan juga dari apa? Dari Allah. Nah, kemudian ungkapan ini ditegur oleh Allah. In asobakum, gimana ayatnya, gimana di surat An-Nisa itu? Kalau kalian mendapat kebaikan itu dari Allah, kalau dapat keburukan itu dari diri kalian apa? Sendiri. Ini dalam bahasa ungkapan saja, Pak. Meskipun secara hakikat ya baik buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi, kalau ada orang maksiat, bahwa tadi perbuatan Allah itu tercermin dalam perbuatan hamba-hambanya. Terus ada hamba yang maksiat, yang zina. Terus kita ngomongnya gimana? Nah, kalau bahasa apa? Percakapan kita ngomongnya, yaitu pilihan dia sendiri. Tapi kalau ditanya secara hakikat, ya dia punya kekuatan untuk maksiat itu yang ngasih siapa? Ya Allah. Lah hakikat itu nggak usah diomongin. Kenapa? Itu bentuk sikap yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti gini loh, Pak. Saya ini habis ceramah. Biasanya kan ada kan yang habis ceramah atau MC misalnya. Dia nanti akan menutup acaranya dengan mengatakan yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Coba itu kalau diimani itu kan bisa kufur, Pak. Dia berarti seakan-akan merasa punya kekuatan, punya daya untuk melakukan keburukan. Nah, tapi tetap kalimat itu tidak salah. Kenapa? Karena bahasa adabnya memang seperti itu. Yang baik semuanya datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Tapi secara hakikat mau baik mau buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Jadi kalau secara kita bahasa anunya gini, ada syariat, ada hakikat. Secara syariat kalau maksiat itu salah kamu. Ya, kalau kamu maksiat yang salah apa? Kamu. Tapi kalau kamu taat itu karunia dari apa? Allah. Itu secara syariat. Nah, secara hakikat semua yang terjadi mau maksiat mau taat itu kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lah kita hanya boleh menampilkan yang syariat saja. Pokoknya kalau taat berarti ini karunia dari Allah. Kalau maksiat, akui kesalahan diri ya Pak sendiri. Itu syariatnya begitu Pak. Nah walaupun secara hakikat ya kita sadar bahwa apapun yang terjadi tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau bingung? Tambah bingung apa jelas? Oh tambah bingung. Waduh, tahu tambah bingung gak usah saya jawab tadi. Jadi gini Pak, bahasa gampangnya gini ya. Ada dua istilah saja. Bapak pahami dua istilah ini. Ada istilah syariat sama apa? Hakikat. Secara syariat, Bapak dapat rezeki itu dari apa? Contoh ya, Bapak dapat rezeki itu karena Bapak apa? Kerja, itu syariatnya kan? Tapi itu kan nggak boleh diimani. Nah, secara hakikat yang ngasih rezeki adalah siapa? Allah. Nah, boleh nggak Bapak gini, saya dapat rezeki karena bekerja di PT Sono. Boleh nggak Bapak ngomong gitu? Boleh nggak Bapak? Kalau sekedar ngomong boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau diimani itu nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi juga sama. Kalau ada seorang hamba maksiat, Bapak maksiat misalnya ya, secara syariat itu yang salah siapa? Kita sendiri, ya, kita sendiri. Nah, ketika kita taat itu ketaatan karunia dari Allah. Ketika maksiat kita sendiri yang salah. Itu secara syariat. Tapi secara hakikat mau taat mau maksiat semuanya kehendak Allah. Lah yang diomongin itu yang syariat. Jangan ngomongin apa? Hakikat. Tambah pusing. Ya sudah lah kalau pusing. Itu terlalu. Ini panjang kan hari ini. Nanti mungkin bisa khusus karena kaitan dengan kodar ya. Baik. Waktu sudah jam 6. Cukup ya? Cukup atau masih ada lagi yang mau nanya? Nah, Pak Supri, silakan. Ayo sampai aja Bu, kita sampai maghrib. Ya, masih 9 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jawabannya singkat, padat, jelas Pak. Oh gitu. Karena waktunya udah deket. Oh ya, silakan Pak. Bagaimana cara kita biar ma'rifatullah ini semakin hari semakin bertambah untuk keimanan kita dan ketakwaan kita. Itu aja Pak Ustaz. Ini kalau singkat susah Pak. Yang Bapak tanyakan tadi sudah ada dalam pemaparan. Kan ada metode, ada wasilah, ada cara yang kita lakukan untuk mengenal Allah. Jadi ibarat gini Pak, kalau Bapak pengen semakin pintar, berarti semakin setiap hari harus apa? Belajar. Iya kan? Bapak ini pengen ilmunya bertambah misalnya. Ya sekolah habis lulus SD, lanjut SMP, habis SMP, SMA, kuliah, S1, lanjut S2 misalnya. Jadi jangan berhenti belajar kalau ilmunya pengen terus bertambah. Lah sama, kalau kita pengen mengenal Allah itu jangan berhenti melakukan 3 hal tadi. Kalau pengen pengetahuan kita tentang Allah, makrifat kita kepada Allah itu semakin bertambah, terus menerus lakukan 3 hal tadi. Tafakkur ayat kauniyah, tadabbur ayat Qur'aniyah, dan nazar, memikirkan, merenungkan ayat takwiniyah. Takwiniyah itu artinya perbuatan Allah. Jadi kalau Bapak contoh gini, melihat peristiwa apapun, coba Bapak lihat itu sampai kepada Allah. Kalau contoh gini, kita melihat matahari terbit dari timur. Kalau orang hanya melihat zahir, kan hanya mengagumi, oh indah mataharinya terbit dari timur, cahayanya bagus. Tapi kalau kita melihat sampai kepada Allah, kita nggak akan hanya sekedar memuji apa? Matahari. Yang kita puji adalah siapa? Ya Rabb yang mengatur matahari, yang menciptakan matahari. Masya Allah, sungguh indah ciptaan apa? Allah. Beda Pak antara orang yang mengenal Allah yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah dia memuji makhluk, memuji matahari. Nah kalau yang mengenal Allah yang dipuji adalah siapa? Jadi gini, orang itu kalau tidak mengenal Allah, dia melihat kehebatan pada makhluk, yang dipuji makhluk. Tapi kalau orang mengenal Allah, dia melihat keindahan atau kehebatan pada makhluk, yang dipuji adalah Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau semakin mengenal Allah, semakin ma'rifat pada Allah, tafakkur ayat kauniyah, tadabbur ayat Quran, dan an-nazar pada ayat takwiniyah, yaitu perbuatan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu cukup singkat Pak, 1 menit ya.